بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengkajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Bulughah fi Ahadithi Al-Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Dan Ibnu Mulaqqin ini menulis kitab ini pada usia 34 tahun. Dia masih sangat muda, sudah jadi alim. Monggo Ustaz, sampai mana sekarang? Ya. Salam. Kitab Syiar, kitab tentang sirah-sirah. Maksudnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu artinya adalah perilaku di dalam kehidupan beliau, apa yang terjadi dalam kehidupan beliau, itu namanya sirah. Tapi ketika disebutkan kitab syiar di dalam kitab-kitab hadis seperti ini, biasanya yang dimaksud hanyalah tentang peperangan yang dilakukan Nabi. Sebenarnya sirah Nabi tidak hanya perang, Pak. Ada dakwah, ada perang, ada ngimami salat, ada mimpin umat, ada ngurusi anak istri dan sebagainya ya. Tapi ini sudah jadi istilah dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan Tirmidzi dan lain-lain. Kitab syiar itu maksudnya kitab jihad. Maka di sini hadis yang pertama, hadis nomor berapa itu, Ustaz? 444. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia mengatakan jaa telah datang rajulun seorang laki-laki ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu lalu dia pun minta izin kepada Nabi fil jihadi untuk jihad. Faqala maka beliau bertanya ahai alaka apakah bagimu walidani dua orang tua bapak ibu. Qala dia mengatakan na'am ya. Boleh juga dibaca na'im karena na'am na'im sama artinya. Qala beliau bersabda fafihima maka terhadap keduanya yaitu kedua orang tua fajahid maka berjihadlah yaitu bersungguh-sungguhlah di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Karena di sini orang ini jahid malah disuruh berjihad di rumahnya sendiri. Berarti dia tidak ikut perang. Berarti yang perang itu sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum jihad adalah fardu kifayah. Dan tentang fardu kifayahnya jihad ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya orang beriman berangkat jihad semuanya. Lah terus kalau tidak berangkat jihad, apa yang dilakukan di rumah? Ini liyatafaqahu fid din, bersungguh-sungguh memahami agama. Makanya ada ungkapan mengatakan ad-dinu qaimun bis-sinani wal bayan. Ad-din agama Islam qaimun tegak bisinan dengan senjata wal bayan dan penjelasan yaitu ilmu. Maka senjata harus maju yaitu ada yang jihad, tapi ilmu juga harus maju yaitu ada yang menjadi ulama ya. Kalau cuma salah satunya nanti akan kalah Islam ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada imam maka jihad itu dengan izin imam fasta'dzanah. Jadi tidak boleh kita jihad sendiri-sendiri, Pak.
Tiba-tiba kita angkat senjata melakukan jihad, nggak boleh. Jihad itu harus diatur oleh imam. Imamnya ngatur, ini berangkat atau tidak, kapan berangkat, siapa saja yang berangkat. Jadi seperti potong tangan. Ya. Kalau ada orang mangling, ini tidak semua orang bisa melakukan. Ini yang mengatur adalah khalifah. Siapa yang motong tangan, siapa yang dipotong, kenapa dipotong. Nah, itu khalifah nanti menetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya, maka ini harus minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jahid sungguh-sungguhlah yaitu di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini Rasulullah tahu bahwasanya orang tuanya butuh kepada anaknya ini, Pak. Sehingga tidak diizinkan untuk berjihad. Seandainya orang tuanya tidak butuh kepada anaknya ini karena orang tuanya masih muda. Misalnya seperti Ustaz Abdul Hasan kan masih muda. Artinya kalau dibandingkan yang sepuh-sepuh itu beliau masih muda. Belum sangat perlu dibantu oleh anaknya. Ya mungkin akan diizinkan. Tapi ini orang tuanya sudah renta. Kalau ditinggal anaknya, siapa yang ngurusi orang tuanya? Nah, maka Rasulullah kemudian memberikan fatwa kepada orang ini, kamu jihadnya di rumah saja. Monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna imra'atan, bahwasanya seorang wanita wujidat didapati fi pada ba'di sebagian maghazi perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati maktulatan terbunuh. Fa'angkara, maka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla, pembunuhan terhadap an-nisa'i, para wanita, wasyibyan, dan anak-anak kecil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Makanya orang kafir dibagi dua, ada kafir harbi, ada kafir silmi. Harbi itu yang memerangi kita, Pak, angkat senjata. Ini yang boleh dibunuh. Silmi itu yang damai dengan kita. Ini tidak boleh dibunuh. Kafir silmi ada 3. Semuanya tidak boleh dibunuh. Ada kafir zimmi. Ada kafir musta'man. Ada kafir mu'ahad atau mu'ahid. Zimmi yang dia tinggal di negara Islam, bayar pajak kepada pemerintah Islam atau bayar jizyah. Musta'man yang dikasih keamanan oleh sebagian umat Islam. Misalnya saya punya kerabat kafir, dia minta perlindungan dari saya kasih keamanan. Panjenengan semua tidak boleh mengganggu dia, meskipun dia kafir. Mu'ahad itu yang sedang mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk berdamai. Selama masa perjanjian tidak boleh dibunuh. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ada 2 kelompok tidak boleh dibunuh dalam perang. Yang pertama wanita, yang kedua anak kecil. Meskipun ikut di dalam rombongan perang, Pak, tapi tidak dibunuh. Di rombongan perang kadang-kadang ngajak ibu-ibu untuk apa? Masak. Jadi bapak-bapaknya perang siang hari, ibu-ibunya masak malam hari. Nah, ibu-ibunya dibunuh, nggak boleh. Kapan ibu-ibu boleh dibunuh? Kalau dia angkat senjata. Seperti sekarang kita lihat Israel itu mereka punya prajurit-prajurit cewek-cewek gitu, bawa senjata. Mereka ikut perang. Nah, itu halal dibunuh, Pak. Anak kecil pun juga begitu. Kalau hanya anak kecil dia itu angkat senjata, nah, maka dia dibunuh. Sehingga angkara, di sini Rasulullah mengingkari pembunuhan terhadap anak kecil dan wanita, itu illatnya atau sebabnya adalah karena 2 orang ini bukan termasuk dari ahlul qital, orang yang berperang. Nah, berarti kalau mereka memasukkan diri dalam ahlul qital, orang yang berperang, berarti hukumnya dibuat sama. Makanya ada hadis mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, riwayat Abu Dawud. Siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk mereka. Anak kecil, wanita, ini sebenarnya tidak angkat senjata. Tapi kalau dia ikut angkat senjata, berarti menyerupai yang
laki-laki dewasa. Nah, berarti hukumnya sama dengan mereka. Silahkan dibunuh. Ada 5 yang tidak boleh dibunuh. Di sini disebutkan 2, kita tambah lagi. Yang ketiga adalah Syekh Kabir, orang yang tua renta. Orang tua renta ini nggak bisa apa-apa dia. Angkat senjata nggak kuat, nggak bisa perang, nggak boleh dibunuh. Yang kelima adalah marid muzmin, orang yang sakit tahunan, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Beda kalau cuma sakit pusing atau sakit gigi, itu masih bisa angkat senjata, Pak. Ini orang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa. Atau misalnya orang yang stroke ya, dan sebagainya, nah, dia nggak bisa apa-apa, nggak ikut perang. Yang keenam, kok 4 tadi ya, 3 ya. 2, kemudian 3 adalah syekh, yang ketiga adalah syekh, orang tua. Yang keempat adalah muslim tadi ya. Yang kelima adalah rohib, orang yang ahli ibadah di gereja. Dia nggak ikut campur masalah perang. Dia fokusnya ibadah tok. Ada masalah perang dia nggak ikut campur. Saya nggak mau ikut-ikutan dalam perang. Itu kalau masih ada zaman sekarang ya. Saya nggak tahu apakah masih ada rohib-rohib model begitu itu. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama-ulama fikih. Hukumnya sama dengan cewek dan anak karena sama-sama bukan apa? Ahlul qital. Ya. Bukan orang-orang yang ikut dalam peperangan. Tapi kalau ikut, silahkan. Monggo, Ustaz. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, hasara telah mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla penduduk at-Taif, Taif. Penduduk Taif waktu itu masih kafir, Wak. Maka dikepung oleh Nabi supaya mereka tunduk masuk Islam. Tapi ternyata Rasulullah tidak berhasil melumpuhkan mereka. Mereka terlalu kuat. Dikepung masih punya bahan makanan yang banyak. Akhirnya Rasulullah kemudian ajak sahabat-sahabatnya, besok kita pulang nanti, karena sudah tidak berhasil kita mengepung mereka. Maka para sahabat nggak terima, Pak. Ketem-ketem mereka. Kurang dikit aja kok. Ya. Maka lanjut lagi. Akhirnya mereka semangat untuk lanjut lagi. Merasa bahwa besoknya bisa mengalahkan orang-orang Taif. Tapi ternyata besoknya mereka tidak bisa mengalahkan, bahkan mereka luka-luka. Akhirnya Rasulullah mengatakan lagi, yuk kita pulang aja. Nah, akhirnya para sahabat senang, Pak. Jadi Rasulullah modelnya tidak ngoyoan. Para sahabat minta maju ya, iyalah bolehlah maju nih. Tapi sebenarnya Rasulullah sudah menyuruh untuk pulang. Udah pulang aja. Ini orang-orang Taif terlalu kuat. Jadi mereka tidak bisa dikepung dengan pengepungan yang waktu itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ini terjadi? Ini terjadinya setelah Fathu Makkah. Berarti tahun berapa? 8 Hijriah. Nanti kalau silahkan dilihat pada footnote-nya itu ada ya, sanata thamanin, pada tahun 8 Hijriah. Monggo, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ab bin Jathamah. Sa'ab itu artinya susah, Pak. Sehingga nama ini jangan ditiru. Ya. Nanti panjenengan susah terus hidupnya. Dari Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Sa'ab sami'a mendengar an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu, beliau ditanya an tentang ahli dari penghuni rumah minal musyrikina, dari kalangan orang-orang musyrik, yubayyatun, mereka diserang malam hari. Dari kata-kata bayat yaitu malam hari. Nah, maka yubayyatun diserang, disergap malam hari. Fayusabu, lalu terkenalah tanpa sengaja min nisaihim, dari perempuan-perempuan mereka, wadhararihim, dan anak-anak mereka. Anak dan perempuan kan nggak boleh dibunuh kan, tapi ini nggak sengaja kena. Gimana hukumnya?
Faqala, maka bersabdalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka, yaitu anak-anak dan perempuan tadi, minhum, termasuk mereka, yaitu termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Salai dewe neng kono. Jadi umat Islam tidak berdosa. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya tadi, tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita, ini maksudnya sengaja, Pak. Kita mencari di mana wanita, kemudian kita bunuh. Di mana wanita-wanita disimpan di mana, ya? Disimpan di gudang semuanya. Nah, kita datang ke gudang, kemudian kita bom, nggak boleh. Seperti yang dilakukan Israel ketika menyerang Iran, itu nggak boleh dalam Islam. Anak-anak SD jumlahnya berapa? 100 lebih, ya, dibom, nggak boleh. Kalau mau ngebom sana, bagian tentara-tentara sana, silahkan. Memang perang. Tapi kalau anak-anak kecil, kemudian perempuan-perempuan dibom, ini berarti pelanggaran. Secara syariat itu pelanggaran, secara hukum internasional juga pelanggaran. Nah, adapun di sini, yubayyatun, ini adalah diserang tanpa sengaja, kemudian terkenai anak-anak kecil. Kok bisa tanpa sengaja? Zaman dulu malam belum ada lampu. Sekarang sudah ada lampu, ya. Jadi kalau kita perang malam hari kita bisa melihat ini cewek, ini anak, nggak boleh dibunuh. Tapi zaman dulu nggak terlihat mana anak, mana cewek, mana cowok. Pokoknya masuk rumah langsung siapapun yang terdengar ada nafasnya dipenggal lehernya dengan pedang. Nah, setelah pagi ternyata yusobu min nisaihim wa dararihim. Ternyata ada anak kecil dan wanita-wanita yang kena. Nah, kalau seperti itu tidak sengaja, maka hukumnya adalah tidak mengapa. Ini hum min hum. Salah sendiri mereka berada di sana, maka hukumnya disamakan dengan orang-orang musyrik yang halal dibunuh tadi. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa dalam Islam ketidaksengajaan itu dimaafkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Inna Allah tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku tiga hal. Yang pertama khata, salah tidak sengaja. Termasuk ini tadi Pak, menyerang malam hari, anak kecil kena, nggak sengaja. Wan nisyan, lupa, dimaafkan. Wa mastukrihu alaih, dipaksa, seperti wanita yang diperkosa. Nah, ini tidak berdosa, karena dia tidak sengaja. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Monggo, Ustaz. Muqatil itu. Faqatala muqa, ya namanya ditomak. Faqatala muqatilatahu wa sabata rohihi wa atofa yawma idin Ubaidiyah haddatsani bihi Abdullah bin Umar wa kana Ya. Dari Abdullah bin Aun, ini seorang tabi'i. Qala, dia mengatakan, katabtu, saya menulis. Kenceng enggak ini? Ila Nafi'in, kepada Nafi'. As'aluhu, aku bertanya kepada Nafi' anid du'ai, tentang berdakwah qablal qital, sebelum perang. Mungkin dikecilkan sedikit ya. Terlalu mungkin, terlalu. Anid du'ai, tentang berdakwah qablal qital, sebelum perang. Jadi sebelum perang itu disyariatkan dakwah dulu, Pak. Sehingga tidak langsung datang ke kampung bunuh, itu enggak. Langkahnya tiga. Yang pertama dakwah, mau tidak masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, maka tidak jadi perang. Yang kedua, barangkali mau bayar jizyah. Berarti enggak jadi perang.
Tapi jizyah ini khusus bagi kafir ahli kitab Yahudi Nasrani termasuk Israel. Kemudian yang ketiga adalah perang. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah apakah harus doa, apakah harus dakwah dulu sebelum perang. Hati-hati ya, kata-kata doa di sini bukan berdoa, tapi apa? Berdakwah. Jadi doa kadang-kadang artinya berdoa kepada Allah, meminta, kadang-kadang artinya berdakwah, di sini artinya berdakwah. Fakataba, maka beliau menulis ilayya kepada saya, innama sesungguhnya tiada lain, karena dzalika adalah dakwah tersebut fi awalil Islam, di awalnya Islam. Ketika umat Islam masih sedikit dan Islam belum tersebar kemana-mana. Tapi ketika Islam sudah tersebar kemana-mana, maka tidak perlu dakwah lagi. Makanya yang dilakukan oleh Iran, menyerang Israel tanpa dakwah, ya sudah benar, Pak. Kenapa? Karena ini sudah bukan awal Islam lagi. Islam itu sudah menyebar kemana-mana, sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Israel, sehingga tanpa kita dakwah pun telinga mereka sudah kemasukan dakwah Islam. Nah, sehingga sudah tidak berlaku perintah untuk dakwah dulu. Langsung serang nggak apa-apa. Buktinya apa? Ini buktinya. Waqad dan sungguh aghara menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kepada Banil Mustalik. Banil Mustalik ini kelompok Yahudi. Wahum sementara Bani Mustalik itu gharun, mereka lalai. Jadi misalnya lagi layah-layah, rolasan, tiba-tiba diserang. Atau misalnya lagi kriip-kriip, habis bangun tidur, subuh, langsung diserang. Wa an'amuhum sementara ternak-ternak mereka tusqa diberi minum alal ma pada tempat air. Faqatala lalu beliau membunuh muqatilatahum orang-orang yang berperang di antara mereka. Jadi laki-laki dewasa dibunuh. Wasaba dan beliau itu menawan darariyahum anak-anak kecil mereka. Ini yaknya mestinya di fathah bukan di sukun ya. Kalau di situ di sukun tambahi fathah karena maf'ul bih. Wa asaba dan beliau mendapatkan yauma idzin pada hari itu Juwairiyah sebagai tawanan perang. Juwairiyah ini siapa? Dia adalah putri dari rajanya Bani Mustalik. Istilahnya apa? Anaknya raja apa istilahnya? Kalau istrinya kan permaisuri. Kalau anaknya apa? Putri. Ya, pokoknya ya putri raja. Haddatsani telah menceritakan kepada saya bihi dengan cerita ini Abdullah bin Umar, wa kana dan adalah Abdullah bin Umar fi dzalikal jaysh pada tentara tersebut yang menyerang Bani Mustalik. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dakwah sebelum perang sudah tidak wajib. Wajibnya dulu ketika awal Islam. Karena Islam belum tersebar kemana-mana. Setelah Islam tersebar kemana-mana, maka tidak harus dakwah langsung diserang, tidak apa-apa. Tetapi mestinya hukum ini berlaku, yaitu harus dakwah ini berlaku, ketika kita menyerang suatu tempat yang memang belum pernah kenal dakwah. Misalnya ada satu tempat yang terpencil, mereka nyembahnya patung, dan mereka tidak pernah mendengar Islam sama sekali. Internet nggak ada, TV nggak ada, radio nggak punya. Jadi mereka terkucil dari negara lain. Mereka taunya ya kondisi negeri mereka. Islam apa nggak paham, sholat apa nggak paham, Allah apa nggak paham. Nah mestinya kalau kampungnya seperti itu, mestinya kita harus apa? Berdakwah dulu, karena hikmahnya tadi yaitu supaya mereka mendengar Islam dulu sebelum diperangi. Karena mereka belum mendengar Islam. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa bolehnya kita memerdekakan tawanan. Karena Juwairiyah ini sebagai tawanan. Tapi kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tawanan perang itu boleh dimerdekakan, boleh dibunuh, boleh diperbudak, boleh ditebus. Saya ulangi lagi 4 ya. Boleh dibebaskan, boleh ditebus, berarti dibebaskan tetapi apa? Bayar. Kalau yang pertama itu ditebus tuh apa dibebaskan tuh gratis. Yang ketiga adalah ditawan, ya dijadikan budak. Yang keempat dibunuh. Ini bebas kita terhadap
tawanan-tawanan perang. 4 ini bebas. Apakah ada dalilnya? Ada. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Surat Muhammad ini. Ayat 4. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Ada kalanya manan, memberikan kenikmatan, yaitu dibebaskan, gratis. Wa imma fidaan, ada kalanya ditebus. Kamu bebas tapi harus bayar. 1 nyawa 1 juta atau 1 miliar, sesuai dengan harga. Fador berriqab, dibunuh, dipukul tengkoknya. Nah, maka di sini sudah disebutkan 3. Yang satu yang tidak disebutkan yaitu dijadikan budak, nah, tapi itu sudah jelas mafhum karena namanya tawanan, itu pasti menjadi budak untuk kita. Nah, Juwairiyah ini oleh Nabi dibebaskan. Setelah dibebaskan, dinikahi oleh Nabi SAW. Maka di sini Nabi mendapatkan 2 pahala. Karena siapapun yang membebaskan budak, kemudian menikahinya, maka dia mendapatkan apa? Pahala marrataini. Ajrohum, pahala mereka marratain. Salasatun, ada 3 orang yu'tauna yang diberi ajrohum, pahala mereka marratain, double 2 kali. Seorang ahli kitab iman kepada nabinya, kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, iman lagi dengan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah budak yang dia itu menunaikan kewajiban kepada Allah, juga kewajiban kepada majikannya. Yang ketiga adalah seseorang laki-laki punya budak, dikasih makan yang baik, dididik yang baik, diajari yang baik, lalu dimerdekakan, lalu dinikahi. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka boleh panjenengan perang dengan istri wil, nanti dapat tawanan putri, dibawa, dijadikan budak, terus dibebaskan, kemudian dinikahi. Maka pahalanya 2. Monggo, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah, as-sab'a, 7, al-mubiqati, yang membinasakan, yaitu dosa-dosa besar. Wa'adda, dan beliau itu menghitung, minha, dari 7 tadi, salah satunya adalah at-tawalli, lari, berpaling atau lari, yaumaz zahfi, pada hari perang. Hadis ini taqaddama, sudah lewat, fi haddil qadhaf, pada bab tentang hukuman had untuk al-qadhaf, yaitu menuduh orang berzina padahal dia orang baik. Maka menuduh orang berzina padahal dia orang baik termasuk dosa besar, sebagaimana lari dari perang termasuk dosa besar. Kapan kita boleh lari dari perang? Karena ada pengecualian. Sebagaimana kaidah mengatakan, likulli qaidatin mustathnaya. Setiap kaidah memiliki pengecualian. Nah, ini ada pengecualiannya. Boleh kita lari dari perang. Kapan itu boleh? Disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mutaharrifan pada surat Al-Anfal ayat 16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ. Barang siapa yang berpaling dari musuh pada hari perang ke belakang, maka dia itu mendapatkan murka Allah, masuk neraka jahanam. Kecuali 2, ya. Illa, kecuali mutaharrifan liqital. Orang yang larinya untuk taktik perang. Jadi dia pura-pura lari, Pak. Musuhnya ngejar, kita balik lagi. Nah, itu berarti larinya taktik saja. Larinya taktik saja untuk belok, ya. Nah, setelah belok, musuhnya nggak tahu jalan kan, nah, diserang. Nah, maka boleh. Larinya untuk taktik, bukan lari untuk takut. Yang kedua, au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung kepada kelompok yang lain. Jadi ini ada 5 orang maju ke depan.
ternyata diserang 100 orang. Wah, nggak bisa mencukupi 5 lawan 100. Maka lari mundur untuk gabung dengan kelompok yang lebih besar. Nggak apa-apa ya, karena tujuannya untuk memperkuat diri, bukan untuk takut dari musuh sama sekali. Nah, ini dua pengecualian yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 16. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud as-sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan, ini adalah dosa-dosa besar. Tetapi dosa-dosa besar itu tidak hanya 7, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-kabair tis'un, dosa besar ada 9. Yang paling besar adalah syirik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah makan riba, yang keempat adalah makan harta anak yatim, yang kelima adalah tadi menuduh wanita baik-baik berzina, yang keenam adalah lari dari perang, yang ketujuh adalah durhaka kepada kedua orang tua, apalagi muslim. Yang kedelapan adalah istihlalul baitul haram, menghalalkan baitul haram padahal dia merupakan kiblat kita. 1 syirik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok cuma 8, Pak? Padahal di sini tis'un 9. Berarti kurang 1 nih. Kira-kira apa ini? Syirik, bunuh, riba, harta yatim, nuduh zina, lari perang, durhaka, menghalalkan apa? Tambah 1 apa? Monggo, panjenengan tambah supaya jadi 9. Zina, bisa. Itu sudah tercakup dalam kata-kata qadful muhsanah, menuduh berzina, apalagi zina. Menuduh saja dosa besar, apalagi melakukannya. Dan kata-kata 9 ini bukan batasan, sehingga dosa besar tidak hanya 9. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ilas sab'in aqrab. Kalau dikatakan 70 dosa besar itu lebih bagus lagi ya, karena memang sangat banyak dosa-dosa besar. Monggo. Membagi bidhamil ain para kami kagagain yukutimu pertaman anna hadani fasman tasamu li rahim anna jalan fil ladina barazu kauma badri amdada wa alihi wa ubaidata bin al wa akbata wa sayyidata ibnai rabi'ata wa wali ibnu Dari Qais bin Ubbad. Biasanya kan dibaca Abbad ya, tapi di sini dibaca Ubbad. Makanya beliau mengatakan bidhammil ain. Ainnya di dhammah supaya tidak salah baca. Qala Qais mengatakan, sami'tu, aku mendengar Abu Dzarrin, Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah, yuqsimu, bersumpah qasaman, dengan satu sumpah. Isi sumpahnya apa? Anna, bahwasanya ayat hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim, hadzani, dua kelompok ini, khasmani, dua yang bertengkar, ikhtasamu, mereka bertengkar, fi rabbihim, dalam masalah pemelihara mereka, yang satu muslim, yang satu kafir. Annaha, bahwasanya ayat ini nazalat, turun, fi, tentang alladzina, orang-orang yang barazu, melakukan duel. Duel itu apa? 1 lawan 1 ya. Perang tanding. Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Siapa dia? Yang pertama Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Aliin. Ali, sepupu Nabi dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abidah ibn al-Harith, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini melawan siapa? 1 Utbah, anaknya Rabi'ah. 2 Syaibah, juga anaknya Rabi'ah. 3 Walid bin Utbah. Walid bin Utbah tampaknya yang anaknya yang Utbah yang tadi. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga ayat ini memuji 3 orang yang tadi sudah disebutkan namanya. Dan ayat ini pada surat Al-Hajj ayat 19. Surat Al-Hajj
ayat 19. Dan dari hadis ini diambil pelajaran dua. Yang pertama, disyariatkan adanya mubarozah. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu antara muslim dan kafir. Ini mubarozah dilakukan sebelum perang berkecamuk antara kedua belah pihak. Jadi biasanya satu orang yang terkenal berani maju dari kalangan muslim, kemudian dari kalangan kafir juga maju. Perang tanding dua orang. Ini disyariatkan. Tetapi ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama, mubarozah tidak boleh maju kecuali diizinkan imam. Kalau tidak diizinkan, maka jangan maju. Kenapa? Karena kalau saya maju, padahal saya tidak ahli perang, akhirnya saya kalah, Pak. Ngisi-ngisi umat Islam. Menyebabkan orang-orang kafir jadi semangat. Allah, Muslim gampang dibunuh. Nih. Makanya harus minta izin kepada imam. Pak Imam, boleh nggak saya maju? Nah, imamnya nanti menetapkan. Kamu cocok untuk maju, maju sana. Kamu tidak cocok untuk maju, nggak usah maju. Maka kira-kira saya minta izin mubarozah, pasti nggak diizinkan, Pak. Nggak tahu nyekel pedang. Nyekel pulpen mau mubarozah, ya kalah. Pendapat yang kedua, mubarozah tidak harus izin imam. Di sini memang tidak diizinkan, tidak disebutkan minta izin, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi menyebutkan tiga nama ini. Wahai Hamzah, maju. Wahai Ali, maju. Wahai Abidah, maju. Nah, berarti perintah Nabi kepada tiga orang ini sama dengan memberikan izin kepada tiga orang ini. Maka kalau tidak diberikan izin, nggak boleh maju. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata nama-nama itu ada efeknya terhadap pemilik nama. Hamzah artinya apa, Pak? Asadun, singa. Ali artinya apa? Tinggi, ya, murtafiq. Abidah artinya apa? Hamba atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama-nama menunjukkan kemenangan. Singa dilawan susah, Pak. Orangnya tinggi dilawan susah. Mau nyerang kita enggak ragaduk. Hamba Allah dilawan gimana dilawan? Nah, dia hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga nama ini menunjukkan kekalahan. Utbah artinya celaan. Syaibah artinya uban. Walid artinya anak kecil. Dia perang kalah tercela. Dia sudah beruban berarti sudah tua renta, perang kalah. Anak kecil perang kalah. Karena itu kalau ngasih nama maka hendaklah kita mengetahui apa artinya. Jangan asal ngasih nama. Karena kalau asal-asalan ngasih nama ternyata terjemahnya tidak bagus, menyebabkan efek yang buruk kepada pemilik nama. Ini adalah faedah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dari kasus mubarozah ini. Dan perkataan Ibnul Qayyim kita temukan dalilnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuzunah. Ini riwayat Bukhari nomor 6190. Bahwasanya Musayyab punya bapak namanya Hazm. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Maka dia jawab, nama saya Hazm. Maka oleh Nabi diganti, namamu Sahal saja. Sahal itu datar. Hazm itu terjal. Daripada kamu hidupnya nanti terjal terus. Maka kamu mending hidupnya datar. Maka dia ngeyel, saya tidak akan mengubah nama dari bapak saya. Maka kata cucunya yang namanya Ibnu Musayyab, tidak henti-hentinya ada keterjalan di dalam rumah tangga kami setelah itu. Karena dikandani Nabi ngeyel. Dan sudah sering saya ceritakan dulu, ini saya bukan mengejek teman saya sama sekali bukan ya. Tapi dia sendiri yang cerita. Teman saya namanya Pak Mus'ab. Mus'ab itu artinya susah. Dia cerita kepada saya ngelamar cewek 8 kali ditolak. Nah, itu karena Mus'ab. Seandainya namanya Sahlan, ya, mungkin sekali ngelamar langsung diterima. Mungkin. Itu untuk pelajaran saja, bukan untuk mengejek sama sekali kepada siapapun juga, karena ada juga nama sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair itu juga ada. Monggo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arqana la bani nadir. Faqata'a wa hiya Huwairah.
وقطع وهي زبيرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة الآية. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harraqa membakar nakhla pohon-pohon kurma milik Bani Nadir, ini adalah Yahudi di Madinah. Wa qatta'a, dan beliau memotong-motong pohon tersebut. Wahia, dan yang dipotong itu adalah Al-Buwairah, kebun Buwairah. Jadi nama kebun ini. Kebunnya di tempat namanya Buwairah. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat yang membela perbuatan para sahabat ini. Ma qata'tum, apapun yang kalian potong, min linatin, dari pohon kurma. Linah sama dengan nakhl. Au taraktumuha, atau kalian membiarkannya tidak dipotong. Qaimatan, tegak, ala usuliha, atas pokok-pokoknya. Itu adalah fabi idznillah, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Hadis ini menunjukkan hukum asalnya tidak boleh kita merusak di atas muka bumi. Pohon dipotong nggak boleh, Pak. Pohon dibakar nggak boleh. Tapi kalau mengganggu ya boleh. Pohon berbuah, kemudian banyak orang yang memanfaatkan buah tadi. Kemudian ada orang iri atau benci. Wong kok penak metek-metek terus buah, akhirnya dipotong, padahal bukan milik dia. Nah, maka seperti itu nggak boleh. Maka tidak boleh berbuat rusak di atas muka bumi. Nah, ini kenapa dilakukan oleh Nabi? Harraqah, beliau membakar. Dilakukan membakar ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, ini kurma-kurma milik Bani Nadir, silahkan dibakar, ditebang. Karena kurma-kurma ini kalau masih ada, mereka akan berbetah di benteng mereka. Sehingga mereka masih punya pasokan makanan atau bahan makanan. Tapi kalau sudah dihabisi kurma-kurma mereka, sehingga mereka sudah tidak punya lagi pasokan makanan dari benteng yang mereka kuasai itu, maka mereka akhirnya akan lumpuh. Nah, ternyata benar, mereka pun akhirnya ngalah, keluar dari benteng, dan mereka angkat tangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat apa nih, Pak? Al-Hasyr. Maka, Mumtahana. Oh ya. Makanya surat Al-Hasyr itu nama lainnya adalah surat Bani Nadir. Al-Hasyr ayat 5. Pripun? Oh, ayat 56, bukan 56. 5 dan 6. Al-ayah 5 sampai 6. Kalau 56 enggak mungkin. Karena surat Al-Hasyr itu cuma berapa ayat? 24 ayat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini berdasarkan izin Allah. Makanya Allah mengatakan fabi idznillah, itu dengan izin Allah, enggak apa-apa. Kok bisa enggak apa-apa? Ya memang bumi milik Allah, Pak. Jadi kalau Allah suruh ini dipotong, ya dipotong saja. Tidak dipotong ya berarti enggak dipotong. Makanya dari hadis ini diambil kaidah yang sangat populer, likulli qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah punya pengecualian. Kaidah asalnya jangan berbuat rusak. Nah, ketika Rasulullah membakar-bakar ini, orang-orang Bani Nadir, mereka enggak terima. Katanya kamu itu membawa ajaran Islam yang baik, tidak boleh berbuat rusak dan sebagainya. Ini kok kamu malah merusak sendiri. Nah, turun ayat ini membela perbuatan para sahabat dan menjawab ucapannya Bani Nadir. Nah, surat Al-Hasyr ini disebut surat Bani Nadir karena kasusnya dialami oleh Bani Nadir. Orang Madinah itu ada Yahudinya, yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani apa Ustaz? Quraizah. Ada lagi tapi di luar Madinah namanya Yahudi Khaybar. Nah, kalau yang di Madinah tiga ini, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah.
Nun, qaf, qaf. Nah, ini yang kasusnya, kasus Bani Nadir. Kasusnya Bani Qainuqa sama Bani Quraidah gimana? Sama. Semuanya akhirnya terusir dari Madinah. Kenapa? Melanggar perjanjian. Jadi kasusnya hampir sama Yahudi-Yahudi itu. Pelanggar-pelanggar perjanjian. Sehingga kalau sekarang mengadakan damai dengan Yahudi tidak bakal bisa lancar karena sudah terbukti dulu mereka selalu melanggar perjanjian. Monggo tuh. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقد سمعت بالرجال. Dari Ibnu Umar juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu aku disuruh, maksudnya oleh Allah, an supaya uqatila memerangi annasa para manusia hatta sampai yaqulu mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah." Ini diringkas hadisnya, Pak. Sebenarnya ada wa anna Muhammadan Rasulullahnya ya, tapi diringkas hadisnya. Taqaddama sudah lewat hadis ini firriddah pada bab tentang kemurtadan. Kenapa dimasukkan dalam bab kemurtadan? Karena orang yang murtad wajib diperangi sebagaimana orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pertama bahwasanya perang itu diperintah Allah. Umirtu, aku disuruh. Berarti perintahnya langsung dari Allah. Makanya setiap orang yang mengatakan jihad itu sudah tidak ada lagi untuk masa modern, itu ngawurnya bukan main. Ini perintah Allah sampai kiamat nggak akan berhenti. Selama masih ada orang kafir memerangi umat Islam, berarti masih ada perang. Kalau mereka sudah tidak ada lagi, ketika Nabi Isa muncul nanti tidak ada yang kafir, nah baru sudah nggak ada perang. Tapi masih ada orang kafir, ada yang memerangi, nah berarti masih disuruh perang. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas mengatakan, "Bu'ithtu, aku diutus baina yaday sa'ati bisayf." Di hadapan kiamat, maksudnya sebelum kiamat, bisayf, dengan pedang. Hatta yu'badallah ta'ala wahda. Sampai Allah disembah sendiri, tidak ada selain Allah yang disembah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kan sangat jelas, diutus bisayf, dengan pedang. Berarti disuruh untuk berjihad fisabilillah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah tidak boleh dibunuh lagi. Adapun isi hatinya bagaimana, bukan urusan kita. Karena itu Rasulullah marah kepada Usamah gara-gara Usamah nekat membunuh orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi waktu perang ada orang kafir sudah berhasil membunuh banyak umat Islam. Sehingga Usamah ini ketem dia. Ini orang harus saya bunuh ini. Ini karena sudah banyak membunuh teman saya. Akhirnya dikejar terus oleh Usamah. Usamah kan memberani, dikejar orangnya. Begitu dikejar, dia sudah terdesak, kemudian dia lemparkan pedangnya, dia ucapkan la ilaha illallah. Usamah bajut marah, Pak. Nganyel kayak gini. Bunuh langsung. Nah, temannya yang bersama Usamah tidak berani membunuh. Sudah mengucapkan la ilaha illallah kok. Karena hadisnya sangat jelas di sini. Saya disuruh memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Lah kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya berarti nggak boleh dibunuh. Maka begitu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah cuma bertanya kepada Usamah, nanti di akhirat ucapan la ilaha illallah akan kamu jawab apa? Karena ucapan la ilaha illallah ini adalah amal, dan amal ini setiap amal tuh ada bentuknya besok di akhirat, Pak. Nah, kalau ini ucapannya kemudian membela si kafir yang masuk Islam tadi dengan ucapan la ilaha illallah, terus gimana kamu? Kamu mau jawab apa? Nggak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Usamah berpikiran, alangkah bagusnya seandainya saya hari ini belum masuk Islam. Karena kalau saya ini belum masuk Islam, kemudian saya mengucapkan syahadatain, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa membunuh orang tadi. Karena itu jangan main-main terhadap ucapan la ilaha illallah. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Karena banyak orang zaman sekarang saking bodohnya tetapi semangatnya tinggi,
itu mudah sekali menghalalkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya, sebagian tulisan zaman dulu populer, sekarang sudah nggak ada ya. Syiah kafir. Nah, itu kalimat yang tidak benar. Syiah kafir berarti gimana? Halal darahnya dong. Karena orang kafir itu halal apa? Darahnya. Apakah Syiah kafir halal darahnya? Semuanya berarti boleh kita bunuh. Padahal Syiah itu kelompok yang sangat banyak. Ini pasti perkataan yang bukan dari para ulama. Saya melihat fatwa Syekh bin Bas ketika ditanya tentang Syiah. Beliau mengatakan, Asy-Syi'atu firaqun katsirah. Syiah itu kelompok yang sangat banyak. Artinya apa? Tidak bisa dikasih satu hukum untuk semuanya. Kebiahuya nggak bisa. Karena kelompok yang sangat banyak. Sama dengan kalau panjenengan misalnya mengatakan Gus-gus NU itu elek-elek. Karena ada yang mau pengajian jogetan sih, dangdutan. Mbak-mbak suruh maju. Itu nggak benar, Pak, ngomong begitu. Karena Gus yang bagus-bagus juga banyak. Ada Gus Baha tidak pakai dangdutan. Ada Gus Kautsar nggak pakai dangdutan gitu. Nah, kalau kita gebiah-uyah berarti nggak benar. Ada Gus yang begitu memang ada, tapi apakah semuanya begitu? Enggak semuanya begitu. Kemudian kata Syekh bin Bas, minhum kafir wa minhum ghairul kafir. Di antara Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Sehingga Syiah itu kalau mau dikasih hukum satu saja, itu kita cukup mengatakan mereka kelompok sesat. Selesai ini. Tapi kalau dipastikan semuanya kafir, ini nggak bisa. Ada seorang Syekh dari Azhar, namanya Dr. Hafni. Sudah wafat lama ya. Saya baca tulisannya itu ditanggali tahun 1935, 65 ya. Jadi pas kemerdekaan Indonesia. 1945 ini. Dr. Hafni. Dia memuji tulisan ulama Syiah namanya Syekh Syabbar. Syekh Syabbar ini menulis kitab tafsir. Tafsirnya tafsir normal ya, bukan tafsir yang mengarah kepada atau mengajak kepada apa? Pemahaman Syiah. Maka dipuji oleh Syekh Hafni ini. Seandainya Syiah semuanya kafir, tidak boleh Syekh Hafni memuji tafsir yang ditulis oleh Syekh Syabbar ini. Ini sesama ulama, Pak, paham jadi. Nah, makanya yang mengatakan Syiah kafir, semuanya kafir, nah, itu justru jelas menunjukkan bahwa dia tidak paham, dia pasti bukan ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau sesat iya, tapi kalau kafir semuanya tidak benar. Hukum asalnya kelompok sesat itu, firqah-firqah yang sesat seperti Syiah itu hukum asalnya Muslim berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Pak, dalilnya aja ada di hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh betul-betul akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Satunya masuk surga, 72-nya masuk neraka. Semoga semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Nabi mengatakan ummati umatku. Kata Ibnu Taimiyah, yang dimaksud umatku itu umat Islam. Berarti masih disebut muslim. Maka Syiah itu masih apa? Muslim. Khawarij masih muslim. Mu'tazilah masih muslim. Qadariyah masih muslim. Hukum asalnya ini. Kapan menjadi kafir? Kalau melakukan kekafiran. Misalnya mengatakan Quran 30 juz ini sudah naqis, sudah kurang. Mestinya 300 juz. Nah, itu kafir. Misalnya mengatakan Aisyah itu istri Nabi berzina. Nah, itu kafir. Jadi maunya yang mengatakan sesuatu yang menyebabkan kekafiran dari kelompok-kelompok sesat ini, ya jadi kafir. Tapi kalau tidak mengatakan begitu, ya masih hukum asalnya muslim. Maka selama masih la ilaha illallah, hukum asalnya muslim. Jangan dikatakan kafir. Untungnya di Indonesia ini nggak boleh bawa senjata tajam, Pak. Kalau boleh, mungkin orang-orang Syiah di Indonesia sudah mati semua itu. Karena ditembaki di jalan-jalan dan sebagainya. Nggak boleh, nggak benar. Kalau ketemu orang Syiah, jangan dibunuh, tapi didakwai. Supaya mereka kembali kepada jalur yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.